Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman podcast. Hari ini sangat spesial karena kita mau berdiskusi dan berbincang mengenai salah satu pahlawan besar di tanah air, berasal dari tanah Rau, yaitu Tuanku Rau. Bersama saya Tika Arundina dan adik saya. Assalamualaikum, saya Indi Nervilia. Tika, hari ini kita bisa kedatangan tamu istimewa yang akan menceritakan tentang sejarah Tuanku Rau. Ya, tamu istimewa ini kebetulan juga paman kita sendiri, yaitu Om Azhari Rahman. Mai, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berjumpa dengan ponaan berdua Tika dan Indi. Ya, para pemirsa, ya saya juga akan perkenalkan. Kedua mereka memang keponakan saya. Mereka biasa memanggil saya Mai. Mai, Ya, betul. satu Tika, satu Indi. Ya. Tika itu PhD, satu lagi Indi. Sebentar lagi juga Calon PhD. calon PhD, Amin. calon doktor. Ya. Amin. Ya kira-kira apa kabar sekarang? Masih sehat ya? Alhamdulillah. Doakan juga yang tua-tua supaya sehat. Bayi juga sehat ya. Alhamdulillah ya. Kayaknya seger ini. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi gimana Indi? Mai ini kalau nggak salah ada buku yang baru akan diterbitkan, yang sudah disusun sebenarnya hampir 5 tahun lamanya ya Mai ya. Proses ya penyusunannya. Luar biasa. Ini mengenai sejarah Tuanku Rau sih. Nah, mungkin Mai bisa cerita deh bagaimana atau alasan apa sih sebenarnya kenapa Mai memutuskan untuk menulis buku sejarah ini? Oke. Satu, bahwa kita tahu Tuanku Rau ini sudah banyak menulis ya. Tapi banyak penulisnya itu bukan orang Rau. Sehingga banyak distorsi data yang disampaikan. Ya sebagaimana orang lain yang melihat suatu tokoh dan daerah, dia tidak banyak mengerti detailnya. Siapa itu Tuanku Rau dan Rau itu sendiri yang mana gitu ya. Orang taunya kalau lewat Rau ya pasar Rau gitu ya kan. Maka dari beberapa saya coba kita lihat dari tayangan ini adalah buku yang cukup banyak ya, yang memuat judul Tuanku Rau. Yang pertama kali yang penulis itu yang melakukan adalah penulis Batak, namanya Manggara Onggang Palindungan, ya, seorang Batak Muslim. Tapi beliau ini seorang insinyur ya, insinyur kimia. Dulunya adalah komandan dari yang sekarang Pindad ya, senjata TNI. Jadi dia menulis ini, tetapi kenapa jadi kontroversi? Selain dia menulis Tuanku Rau ya dengan segala kontroversinya, dia akan menulis juga sejarah Islam yang masuk ke Indonesia, sehingga menyerempet ke hal-hal yang sensitif yang menurut sejarawan yang lain ini tidak sesuai dengan yang dianut para sejarawan. Yang kedua, dengan terbitnya buku kontroversi ini, ditulis pula buku yang lain dari Buya Hamka ya. Melihat ke tidak sinkronan tulisan di dalam ini yang dengan bahasanya juga aneh ya, percampuran bahasa Belanda, Indonesia, kemudian bahasa Inggris. Nah, maka bahwa Buya Hamka coba menjawab daripada buku ini, menulis buku tentang dengan judul antara khayal dan fakta tentang Tuanku Rau. Maksudnya Tuanku Rau yang ditulis oleh Mob. Ya. Nah, kita tahu Buya Hamka juga bukan orang Rau, ini orang Minangkabau. Dia mendapatkan data-data tentang Tuanku Rau ini berdasarkan dia bertanya pada orang Rau seperti Asurstani ya pada angkatannya. Yang ketiga, ya, ada lagi seorang dosen senior dari UI, Basiral Hamidi Harahap namanya. Ya. Dia menulis judulnya adalah Greget Tuanku Rau. Dia menambahkan informasi ke bukunya si Mok ini, buku Manggara Onggang Palindungan ini, bahwa leluhurnya juga menjadi korban Badri. Jadi intinya message-nya dia menceritakan leluhurnya dia gitu. Nah, sedangkan informasi tentang Tuanku Rau sendiri tidak ada yang ditambahkan. Malah ada yang ditambahkan, dikatakan dia lahir di Mandailing. Ya. Nah, karena kita tahu ya, Tuanku Rau itu memang tahu orang lahirnya di nama daerahnya adalah Koto Godang untuk di Rau. Tapi kita tahu di Mandailing juga ada nama daerah yang sama, tapi dengan bahasa mereka, yaitu Utana Godang. Sedangkan di Minangkabau, di Agam sendiri ada lagi Koto Gadang. Sehingga banyak tulisan berseliweran menyatakan Tuanku Rau itu lahir di mana gitu ya. Nah, kita luruskan ini sebagai putra Rau. Yang ketiga, ada lagi buku
penulis asing ini. Nah, ini agak diapresiasi banyak orang. Ditulis oleh Christian Dobin namanya. Berarti dalam bahasa Inggris? Dalam bahasa Inggris aslinya. Kemudian diterjemahkan oleh seorang penerjemah yang cukup bapak. Nah, di dalamnya walaupun judul bukunya bukan Ketua Korau, tapi menyinggung tentang zaman periode Padri. Dia tidak sebut dengan periode Padri, pada periode di mana kemakmuran itu bertumbuh karena adanya sumber daya yang diperdagangkan ya, seperti kopi dan sebagainya. Nah, dia di situ ceritakan dengan Tuan Korau, tetapi sedikit banyak juga menyadur dia kepada versinya orang Batak lagi. Nah, maka mulai di situ orang Rau timbul kesadaran. Maka timbul setidaknya ada 3 buku ya. 3 buku yang ditulis oleh Putra Rau. 1 buku ditulis kalau tidak salah masih keluarga kita. Nah, tapi dia lebih banyak menyadur pada buku Buya Hamka. Yang baru di situ adalah menyebutkan suatu tanggal Rau secara de facto akhirnya menyerah pada Belanda. Nah, itu disebut dengan adanya perjanjian paksa. Ya, itu hal yang baru barangkali di buku ini. Itu ditulis oleh Fauzi Ahmad dan kawan-kawan. Yang kedua ada seorang guru SD. Dia pemerhati sejarah dan juga pemerhati arkeologis. Jadi kalau ada penelitian arkeologis di Rau, dari orang asing dari manapun dipanggil dia. Sehingga dia juga menemukan satu arca di daerah Rau itu. Ya. Jadi sebagai penemu juga jadinya dia. Namanya Amran Datuk Jerajo. Dia menulis sebenarnya buku tentang sejarah Rau dari zaman Purbakala sampai zaman kontemporer sekarang. Nah, cuma di situ sedikit menyinggung Tuanku Rau, tidak tuntas tuh. Maka berikutnya dia nulis tentang Tuanku Rau. Jadi 2 buku ya? 2 bukunya. Tuanku Rau, Pahlawan Lembah Rau kalau nggak salah judulnya. Nah, di sini dia mencoba membuat suatu analisis ilmiah. Ya. Cukup ilmiah. Ya, dia wawancara banyak orang, kira-kira siapa sosok Tuanku Rau. Tapi dia dipengaruhi oleh hipotesisnya yang agak kebablasan. Sehingga menghasilkan seorang sosok Tuanku Rau lahirnya lebih duluan 6 tahun daripada Tuanku Imam Bonjol. Sesuatu yang tidak ditemukan di buku-buku sejarah lain. Ya. Kita tahu Tuanku Imam Bonjol itu adalah senior, kemudian makan guru daripada Tuanku Rau. Jadi agak bias. Yang terakhir ada kerjasama antara orang-orang Rau di Rau dan Malaysia. Nah, dia menulis tentang sejarah Rau Melayu. Ya. Nah, sekali lagi sini Tuanku Rau hanya 1 bab, dan bab lainnya bercerita tentang klaimnya dia bahwa mereka itu keturunan dari Raja Rau yang memerintah sejak abad 12. Nah, sedikit dengan ada pembiasan. Maka dengan macam-macam beragam itu, Mai berusaha mengumpulkan bahan-bahan yang menyangkut Tuanku Rau. Ya. Barangkali kita cerita langsung ke metodologi. Ya, jadi dari banyaknya sejarah yang menceritakan tentang Rau, ini mungkin banyak versi ya Mai. Nah, akhirnya Mai mencoba menggunakan metodologi tersendiri. Boleh diceritakan Mai, metodologinya seperti apa? Kita gampangnya kita lihat visual ini ya. Kita anggaplah Tuanku Rau itu profilnya sedemikian. Ya. Sebenarnya profil ini saya ambil dari salah satu edisi bukunya Buya Hamka. Tapi kok terakhir ini tidak memuat ini lagi gitu. Nah, kita perumpamaan aja ya, perumpamaan ini profil Tuanku Rau itu. Nah, gimana kita membentuk profil ini yang benar gitu ya. Bahwa tadi saya katakan saya kumpulkan semua informasi tentang Tuanku Rau menjadi suatu mozaik gitu ya. Kumpulkan mozaik terus seperti anak-anak suka menyusun mozaik. Puzzle gitu ya. Dikumpulkan dalam satu kotak. Nah, kalau semua puzzle kita susun, maka kita akan mendapatkan mungkin profil yang bopeng-bopeng begini ya. Ada yang data kebanyakan numpuk di sini gitu. Jadi profilnya jadi tidak mulus ya, tidak sesuai gambaran kita. Nah, inilah pekerjaan saya bagaimana caranya menyusun ini, mengambil kira-kira data yang benar dari apa yang mereka tulis. Nanti coba konfirmasi dengan sumber lain sehingga menghasilkan informasi yang benar. Kira-kira begitu gambarannya. Kalau nggak salah kemarin ada metode khususnya dengan mencoba lihat dari tahun ke tahun itu, mungkin Mai boleh cerita sedikit juga tentang itu. Ya, salah satu data sekunder
yang menurut saya valid ya, yaitu Jurnal Tuanku Imam Bonjol ya. Nah, jurnal ini mungkin tulisan awalnya itu adalah tulisan Jawi atau Arab Gundul gitu kalau kita sebut ya. Nah, itu dia penomoran ya. Dia bercerita dari awal siapa itu Tuanku Imam Bonjol, nomor satunya, kemudian terus hingga Tuanku Imam Bonjol meninggal. Nah, tulisan itu dilanjutkan oleh anaknya. Nah, bagi Mai, inilah data sekunder yang paling sahih lah ya, paling valid untuk menceritakan tentang Tuanku Rau. Karena dimulai dengan pemberian gelar Tuanku Rau sebagai imam besar di Lembah Rau itu. Nah, dia banyak menceritakan tentang Tuanku Rau. Ya, dimana kita tidak percaya, kita tahu dari tulisan manual pun Tuanku Imam Bonjol ini adalah seniornya, mentornya, bahkan gurunya. Sehingga Tuanku Rau dikasih gelar Takir Fakih Muhammad gitu ya. Fakih itu artinya ahli fikih, ahli hukum Islam gitu. Nah, dari sini di dalam jurnal itu apa yang bisa kita dapat? Di situ ternyata kita temukan banyak satuan waktu. Ya, jadi dia tidak melulu menyebut, tidak mungkin sedikit menyebutkan persis itu tanggal berapa dalam Hijriah atau dalam Masehi. Tapi kita mendapatkan bahwa satu kejadian terjadi terpotong-potong ya, Pak? Ya, ini kejadiannya adalah kira-kira 1 sampai 2 bulan kemudian maka ini. Atau 2 hari kemudian mereka bertemu. 7 hari mereka berperang tanpa henti. Nah, itu kan satu waktu semua. Nah, itu yang Yabil ya. Dari isi jurnal itu. Nah, itu namanya istilah mungkin istilah Mbak Maya aja saya nggak tahu apakah di ilmu sejarah ada istilah ini. Teorinya begitu ya? Iya, backward tracking lah kira-kira. Backward tracking. Nah, diambil dari mana? Dari tahun kematian dari Tuanku Imam Bonjol yang udah fix ini, disebutkan tanggalnya, ya. Nah, maka disebutkan sebelum dia meninggal tuh dia sakit selama 5 tahun dia berdiam di satu daerah itu, di daerah Sulawesi Utara itu. Kemudian dia sakit selama 5 tahun. Kemudian sebelumnya dia udah tinggal 10 tahun. Sehingga kita tahu dari tahun dia lahir, dari tahun dia meninggal, tahu kapan dia sakit, kapan dia pindah ke sana, sampai terakhir paling ujung ini sebenarnya dia menulis jurnalnya mulai tahun berapa. Nah, temukan bahwa itu terjadi awal 1804. Nah, sehingga setiap kejadian ini kita udah bisa memberikan tanggal atau tahun yang persis. Tapi untuk menghindari pasti ada slack-slacknya, tapi ya ambil cuma tahunnya saja. Tahun. Ya, bukan akhir tahun. Sampai dengan tahun kelahiran, Mai? Tidak ada. Oke. Tuanku Imam Bonjol tidak menceritakan itu. Cuma yang menjadi beda nanti datanya dari buku-buku yang lain, ternyata gelar Tuanku Rau itu, kalau banyak buku nulis tahun 1820, ada yang cuma 1816, bukan. Secara hitungan dia terjadi pada 1812. Gelar yang diberikan kepada Tuanku Rau. Sebagai Tuanku Rau itu. Maka sejak itulah ada cerita tentang Tuanku Rau itu perjuangannya bagaimana sehingga dia menghilang di laut di akhir tahun 1832 atau ada yang menyebut di awal 1833. Ya, itu kira-kira metodenya sehingga mendapatkan tahun-tahun itu. Maka kita bisa bikin timeline ya atau lini waktu sejarah perjuangan dari Tuanku Rau ini. Jadi kalau kita sudah cerita banyak nih dari tadi disebut mengenai Rau gitu ya. Tapi sebenarnya wilayah Rau itu sendiri tuh seperti apa? Karena kan kita taunya Pasar Rau aja ya. Betul. Batas wilayahnya yang mana ya? Apa sebenarnya? Sepertinya memang ada proses ya kita tidak sentimen proses pengkerdilan ya, pengecilan Rau. Ya. Karena Rau yang sebenarnya ya, kita cerita tadi, kali kita cerita kita lihat di tayangan berikut. Rau yang disebut di zaman zaman Padri itu kalau di tulisan Belanda disebut Rau Landskap. Rau Landskap. Oh itu U dia. Rau Landskap. Nah kalau setelah diterjemahkan ya kita coba terjemahkan bahasa Belanda itu disebut dengan lembah Rau. Bahkan Landskap itu bisa lembah bisa apa ya. Karena apa? Secara morfologis dia membentuk lembah gitu, kayak cekungan seperti wali gitu ya, wajan gitu. Nah itu di mana itu posisinya lembah Rau itu? Orang tahu sekarang
Kecamatan Rau itu adalah ini, hanya yang kecil ini, tinggal sekarang. Di sini adanya Pasar Rau, yang orang tahu mengenal Pasar Rau. Ya. Ini dari Rau menuju ke utara, ini ke arah Sumatera Utara, kalau ke selatan ke arah Bukit Tinggi Padang, gitu ya. Nah, ini Kabupaten Pasaman, yang Rau yang ada sekarang cuma ini. Nah, Rau yang di zaman Padri itu, kira-kira sudah pecah sekarang menjadi 7 kecamatan ini. Ya. Walaupun ada masih membawa nama Rau, kita Rau Utara, Rau Selatan. Nah, kalau di awal kemerdekaan lebih dikenal sebagai Rau Mapat Tunggul. Nah, si Mapat Tunggul sendiri dibagi 2 pula. Sekarang Mapat Tunggul ada Mapat Tunggul Selatan. Nah, jadi Rau yang disebut zaman Padri itu adalah kira-kira kalau digambarkan peta mozaik itu adalah ini. Sudah mencakup lebih dari 2/3 Kabupaten Pasaman sekarang. 2/3-nya ya. 2/3 betul. Udah dari gambar morfologis kita lihat ya bahwa memang dari pinggiran-pinggiran ini hulu sungai menuju ke arah Rau, maka itu yang bermuara ke hulu Sungai Rokan ya. Maka ini membentuk cekungan gitu di tengah-tengah ini. Nah, demikian kira-kira gambaran Rau sekarang. Mungkin kita lanjutkan sedikit ya supaya dapat gambaran. Ada lagi suatu saat ya, masa dulu, masa kejayaan yang ditulis Rau itu mana disebut Luak Rau. Ya. Nah, itu dimuat di satu pantun. Biasanya pantun itu pasti ada dasarnya, ada latar belakangnya. Ya. Saya coba bacakan supaya tahu ya bunyinya. Riringe tobang jokolang, kita iramanya begitu barang Rau menyebut. Artinya riringe itu semacam burung kecil, tebang bersama elang. Gitu. Terbang membubuang ke udara. Terbang membubung ke udara dari Sungai Soreak ke Gunung Malintang, antara Sungai Sarek ke Gunung Malintang. Sungai Sarek itu sekarang ada perbatasan Panti dan Lubus Kaping ya. Gunung Malintang itu sekarang malah berada di Sumatera Utara, di daerah Padang Lawas itu ya. Itulah disebut Luak Rau. Nah, malah ditamakan oleh para orang tua dulu, Luak Rau itu sebenarnya dari laut ke laut. Nah, terjemahkan itu data pantun itu kira-kira kekuasaan Rau zaman abad ke-12 abad ke-13 itu sebesar ini. Dia berada antara Kerajaan Aru dan Si Guntur. Waktu itu Pagaruyung belum ada ya. Si Guntur ini yang lama-lama menjelma jadi Pagaruyung. Sedangkan bagaimana catatan Belanda? Sampai tahun 1750 ya, sampai sebelum Tempur lahir, belum ada orang mana Rau. Dulu masih banyak istilah koto-koto gitu. Ada koto tinggi, koto kecil, koto kacik, koto kodang. Nah, gitu namanya kampung-kampung wilayah-wilayah satu wilayah zaman itu. Rau sendiri belum kenal. Walaupun di zaman dulu sudah disebut dengan Luak Rau. Nggak tahu apakah itu disebut di zaman setelah ada Rau atau memang dari dulu sudah ada kata Rau. Cuma waktu zaman Belanda belum disebut. Tahun 1830 pada saat kekuasaan Padri sudah terluasnya ya, udah maksimalnya, baru Belanda memetakan ya. Juga memetakan karena ada sumber daya besar di saat itu tahun 1830 itu adalah good coffee deh. Jadi situ banyak kopi yang terbaik yang bisa diambil, yaitu di daerah Mapat Tunggul sekarang. Kira-kira begitu ya. Kemudian kita sambung sedikit. Bahwa Rau itu ya, seperti Rau itu kalau digambarkan sini, ini kira-kira ya. Nah, dia berbatasan dengan Sungai Sarek tadi, ya kira-kira itu sekarang bagian dari Panti bagian daripada Lubus Kaping. Maka Lubus Kaping itu adalah batas dari 2 lembah. Lembah di selatannya disebut dengan Lembah Alahan Panjang. Yang itu kota utamanya sekarang itu adalah Bonjol, ya. Nah, di sini daerah kekuasaannya